Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Shalawatuhu wassalamuhu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, saudara-saudara semua dimanapun berada, kita bisa bertemu lagi, bermuajahah, silaturahim walau via online. Kali ini kita akan sharing, ya, ini kita online bersama rekan-rekan, ya, para YouTuber ini sebetulnya. Jadi judulnya malam ini adalah Kopdar Online untuk para YouTuber, ya. Jadi di sini hadir Ustadz Syamsul Arifin, juga Ustadz Lut, ya. Ini yang lain bisa menyimak di YouTube. Jadi beberapa hari ini memang kami membina para rekan-rekan YouTuber, ya. Sehingga kalau ini mau saya benang merahkan, ya, buat benang merah, ini kalau di aktivitas dosen, ya, bisa dibilang pengabdian kepada masyarakat, ya. Walaupun memang secara administrasi tidak dilakukan itu, ya, tidak dilakukan itu. Tapi sebetulnya kalaupun mau dilakukan itu bisa saja, tinggal buat laporan, ya sudah jadi. Jadi apalagi background saya memang untuk IT, ya. Jadi sehingga nantinya memang para YouTuber baik di secara pribadi maupun lembaga, ya, minimal bisa menambah khazanah, ya, per YouTuban, ya, bisa tambah manfaat barokah, diisi dengan berbagai macam, ya, konten-konten yang bermanfaat seperti itu. Di sini kita akan review dulu, ya, kita akan review. Saya share screen, Oke. Jadi ini adalah materi yang sudah saya siapkan sebetulnya untuk saudara-saudara yang tergabung di grup pejuang YouTuber, ya. Jadi ada sekitar 19 materi. Dan di sini adalah pengalaman saya pribadi sebetulnya dari sebelumnya, ya, sehingga alhamdulillah sekarang juga sudah monetize, ya. Ini materi yang sudah disiapkan. Kelihatan enggak materi ini, ya? Terbaca enggak materi ini? Oke, terbaca, ya. Oke. Jadi ini ada 19 materi yang sudah saya siapkan. Mungkin ada saudara-saudara yang mengikuti video ini dan mau gabung, silahkan bisa gabung. Insya Allah nanti saya kasih linknya, ya, untuk grup WA-nya saya kasih linknya di deskripsi, ya. Jadi ini beberapa materi dari pejuang YouTuber, ya. Ini yang paling pertama adalah buat email plus konfigurasi keamanan, ya. Jadi ini sangat penting, ya. Jadi buat email kemudian diatur untuk keamanannya. Kenapa? Karena eman-eman kita sudah buat YouTube, sudah membuat konten banyak, sudah promosi kemana-mana, ternyata dibobol sama orang, ya, sehingga kita tidak bisa masuk lagi ke YouTube kita. Itu kan juga eman sebetulnya, ya. Kasus seperti ini beberapa terjadi juga. Kemudian konsep YouTube plus rencana konten, ya. Jadi ini konsep YouTube, ya. Konsep YouTube di sini harus jelas. Ini YouTube-nya itu mau kemana, ya. Kebanyakan kita kan asal buat, gitu kan, ya, asal buat. Bahkan tadi Ustadz Syamsul juga awal-awal juga iseng saja, iseng saja. Tapi di sini harus dibuat yang pas, ya. Jadi setelah ini akan saya jabarkan lebih jelas, ya, di beberapa slide seperti itu. Ya, kemudian rencana konten. Rencana konten itu dibuat, ya, sedemikian rupa, ya. Sedemikian rupa, minimal ditulis judulnya sehingga
ketika ide-ide muncul ditulis ya, nanti rencana-rencananya apa saja seperti itu. Kemudian buat YouTube setting awal ya, jadi dibuat YouTube-nya, kemudian dilakukan setting awal ya. Jadi harus ada namanya pengaturan awal ya. Jadi tidak hanya buat terus ditinggal saja, terus upload saja videonya, bukan seperti itu. Jadi ada pengaturan-pengaturan yang harus dilakukan ya sebelum melakukan langkah yang lebih lanjut ya terkait pembuatan YouTube itu sendiri. Kemudian riset keyword ya atau kata kunci sama tag ini ya, ada tag, ada hashtag ya, tag ya namanya, tag, hashtag ya seperti itu. Jadi ini ada riset keyword, kata kunci. Kemudian yang kelima ini SEO, Search Engine Optimization ya. Di pejuang YouTuber di grup WA itu sudah sampai 1 sampai 5 ya. Makanya hari ini kita kopdar ya, jumpa darat ya. Jumpa wajah sih. Jumpa wajah ya online seperti ini ya. Ya karena memang di grup WA juga sebelumnya belum banyak yang kenal ya. Seperti itu. Kemudian nanti di poin selanjutnya ya, nanti yang akan kita bahas ini seperti buat video, buat thumbnail, upload video, promosi channel YouTube, ikuti bangun komunitas, semangat berkarya, adakan acara online, live streaming ya. Ini kemudian analisa channel YouTube, introspeksi, kejar target 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya. Jadi targetnya itu sebetulnya di grup ya itu adalah targetnya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya. Kalau sudah targetnya ini terpenuhi, sebetulnya sudah artinya bisa naik ke level selanjutnya seperti itu ya. Kenapa harus 1000 subscriber, harus 4000 jam tayang? Tentunya ini agar bisa dimonetisasi ya. Ini ada yang ngomong kayak gini, wes lah, nggak usah mikir monetisasi. Ada yang bilang begitu. Ada yang bilang juga nggak usah mikir target 1000 subscriber, nggak usah mikir 4000 jam tayang. Yang penting upload saja. Yang penting videonya manfaat. Ada yang bilang begitu. Ya saya mohon maaf. Bukan saya tidak setuju. Saya setuju dengan pernyataan itu saya setuju. Ya. Saya setuju. Memang yang pertama adalah videonya harus manfaat. Lek manfaat ya insya Allah barokah. Wes, saya kira itu. Tapi kenapa kita harus target 1000 subscriber, 4000 jam tayang, kemudian monetisasi? Kalau kita sudah monetisasi ini, artinya kita sudah berpartner sama YouTube. Ya, jadi kita sudah berpartner sama YouTube. Sehingga ya yang namanya partner ya, pasti video kita akan direkomendasikan oleh YouTube. Ya, jadi begitu loh. Ya, sehingga umpamanya mohon maaf, kalau ada orang sama-sama nyari hukum baca hukum baca Al-Qur'an di sawah, ya ini saya contohkan aja. Ini kalau contoh yang lain nanti ini belum siap digempur ini saya ini. Pokoknya hukum baca Quran di sawah ya. Itu kan banyak nih video-video tentang itu. Nah, kalau kita sudah berpartner dengan YouTube, maka video kita yang akan ditaruh di awal gitu loh. Wah, sehingga di atas itu loh, di apa istilahnya, di top ranknya pencarian pasti kan video kita yang dimunculkan. Sehingga orang ngeklik itu ya, sehingga oh ternyata baca Quran di tengah sawah itu boleh. Ya, jadi seperti itu. Jadi bagi yang tidak setuju dengan kejar target, terus tidak setuju dengan monetisasi, monggo enggak apa-apa. Saya tetap menghormati pendapat jenengan ya, enggak masalah. Jadi umpamanya tidak usah ngejar monetize ya, enggak masalah, monggo. Tapi di sini untuk pejuang YouTuber ini memang ini adalah target ya, target awal ya.
Jadi targetnya 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Kenapa? Ya agar video kita ini nanti masuk, ya sudah dikenali oleh YouTube dan masuk dalam video-video yang direkomendasikan oleh YouTube. Bagaimana bisa direkomendasikan? Ya karena kita sudah YPP, YouTube Partner Program, ya YouTube Partner Program. Sehingga inilah yang saya maksud dengan YouTuber. Kalau sudah ngomong YouTuber, itu berarti sudah YPP, sudah sebagai partner programnya YouTube. Ya, kalau masih belum, ya artinya belum monetize, belum kejar target, ya ini masih belum partnernya. Ya, jadi masih pejuangnya, ya, itu loh. Ini kenapa ada pejuang YouTuber, ada YouTuber seperti itu. Ya. Kemudian nanti ada ini daftar monetisasi. Kemarin alhamdulillah Ustaz Samsul sudah daftar ya. Kemudian proses review dan menunggu ya. Di review ya ternyata ini harus menunggu lagi ya. Harus menunggu lagi karena kemarin ada apa istilahnya belum diterima ya. Sehingga masih menunggu lagi. Baru nanti pengaturan iklan, kemudian ini sedikit lagi ya, terus berkarya dan bertumbuh seperti itu. Oke, saya bukakan ini dulu. Oke, ini saya tunjukkan ya. Jadi ini adalah akun channel yang pernah saya kelola mulai 2009. Ya sebenarnya tidak niat ya, tidak niat ya. Mesti ya niat gak niat lah. Jadi ini ada 10 ini ya. Terakhir ini alhamdulillah yang sudah berhasil ya. Sehingga dari pengalaman ini saya bisa memberanikan diri memberikan sharing pengalaman pada rekan-rekan semua. Yang jelas jangan sampai ikuti langkah kesalahan saya gitu loh ya. Kesalahan saya jangan dilakukan. Yang baik silakan dilakukan. Alhamdulillah untuk yang akhir ini sekitar 1,5 bulan. Ya, 1,5 bulan alhamdulillah bisa tembus target 1000 subscriber, kemudian 4000 jam tayang tembus dan alhamdulillah sudah diterima sebagai YouTube Partner Program. Ya. Ini ada beberapa akun. Ini adalah akun yang memang milik saya pribadi, juga milik sebuah apa istilahnya instansi atau lembaga ya, atau komunitas ya. Dan ini perbedaannya ya. Saya contohkan. Umpamanya ahli sunazilin ya. Ini jelas pribadi ya. Tapi kalau Gria Semat ini adalah milik perusahaan ya, atau usaha saya sendiri sih. Seperti itu. Kang Ahlis, Gria Semat ya. Kemudian ini ada Info Warga Situbondo. Ada IWS Official ya. Ini bagi teman-teman yang memang mengelola akun YouTube instansi atau lembaga, itu harus benar-benar ditata keikhlasannya. Harus ikhlas gitu loh ya. Kalau enggak sangat kesulitan ya, sangat kesulitan sekali ya. Jadi memang apa ya istilahnya YouTube ini gimana ya, kadang enggak bisa kita prediksi ya. Kayak IWS ini anggotanya saja sudah sekitar 200.000 lebih, 200.000 lebih member. Tapi yang mau subscribe mungkin masih sekitar 100-an dari 200.000. Bayangkan ya. Maka ya di sini kalau channel kita tidak manfaat ya, orang tidak mau klik subscribe itu walaupun itu member kita ya. Apalagi ya lihat lembaga kita sendirilah masing-masing ya, seperti itu. Terus ketika kita mengelola lembaga, akun punya lembaga, jelas seumpama tembus kemudian monetize dapat penghasilan, ya saya kira juga tidak mungkin akan kita istilahnya ambil sendiri, kan tidak mungkin gitu loh ya. Minimal pengurusnya harus tahu kan, saya yang ngelola umpamanya websitenya JRA umpamanya. Ketika itu tembus kemudian dapat penghasilan dari situ, kan jelas akan saya sampaikan toh ke pengurus ya. Ini ada penghasilan sekian juta.
dari YouTube-nya JRA. Gimana? Kan jelas begitu. Ya. Umpamanya, oh ya wes 50% buat Pak Ahlis, 50% masukkan ke kas ya. Ya enggak masalah, harus legowo. Ya, tapi jangan minta loh ya. Jangan minta. Ya. Ini enggak jadi ikhlas nanti gitu loh. Ya. Seperti itu. Jadi itu bagi teman-teman yang mengelola akun lembaga ya. Tapi sekaligus di sini bagi pengelola lembaga ya saya sampaikan ya, teman-teman yang mengelola akun itu ya harus disupport saya kira. Ya mungkin paket datanya, ya internetnya itu juga harus disupport juga. Kalau lembaga jelas biasanya sih tidak terlalu memperhatikan, malah lembaga itu jarang memperhatikan nanti dapat duit dari situ, jarang. Yang penting itu kegiatannya terdokumentasi, diekspos, itu sudah cukup sebagai ini apa, humas ya, hubungan masyarakat itu sebenarnya sudah cukup ya. Tapi ya itu tadi ya harus disupport lah seperti itu. Kemudian untuk ini beberapa kesalahan jiwang YouTuber ya. Ini mohon maaf saya tidak membuatkan slide ya, slide di PowerPoint, tapi ini saya buat di Notepad ya. Ini murni saya tulis dari hasil perenungan ya. Ada berapa kesalahan ini, ada 5 ya. Jadi pertama ini asal buat channel YouTube ya. Jadi tidak niat, pokoknya gawe ya. Ini Ustaz Samsul ini, Ustaz Samsul ini orang yang beruntung. Ini, Gus Lut, ya. Ustaz Samsul ini orang yang paling beruntung sekali. Saya tuh gede-gede, saya tuh asli, saya tuh geleng-geleng loh saya tuh. Benar saya tuh. Subhanallah beliau ini. Mungkin karena berkatnya beliau ini apa ya? Mungkin ini ya, takdimnya ke Al-Qur'an dulu, mungkin barokahnya Al-Qur'an itu mungkin ya. Beliau ini tidak paham IT. Ya, ini mohon maaf Ustaz Samsul, saya buka ini. Jadi ini contoh nyata, walaupun orang tidak paham IT, yang penting hatinya tulus, tembus loh. Nulis live saja loh, bukan LIVE, live itu loh, LEV. Beliau nih sampai lihat ya. Lihat judul-judulnya di YouTube-nya itu, aduh. Ya aslinya yo, swagger loh, tapi yo, subhanallah ya, mungkin karena ini ya, berjuang di Quran itu ya, terus suaranya itu, saya kalau dengarkan suaranya Atas Samsul ini, apalagi sambil tidur itu ya, terbuai ini, luar biasa ini. Ya, ini kesalahan saya, ini pengalaman pribadi ya. Jadi asal buat, gak niat, gak buat konsep awal, kayak apa, menyesuaikan channel, ini juga banyak sekali bisa dicek ya. Ini melakukan ini, kemudian asal buat video ya, nggak pernah diedit ya. Saya tuh dari akun 1 sampai 10 itu ya ada sih beberapa yang saya edit, tapi nggak banyak gitu loh. Pokoknya ini apa, dapat video share, atau buat video share, nggak diedit dulu ya. Kalau Gus Lut ini buat videonya sudah luar biasa, ini sudah, wah wes bosman Mardiku sudah ini, wah luar biasa. Kalau saya memang tapi capek. capek memang. Nah, kalau saya buat videonya itu cepet, saya tuh ngedit itu mungkin sekitar 10 menit paling. Buat video sesuai timingnya, saya kalau buat video ada minimal setengah jam, ada yang sampai 1 jam. Jadi mungkin saya tuh kuat di kontennya karena kontennya manfaat. Tapi kalau editnya ya begitu-begitu, enggak begitu banyak efek-efek. Paling 10 menit selesai karena sudah ada template-nya kan ya. Template-nya kan sudah ada. Logonya sudah ini, tinggal masukkan video mentahnya. Tinggal dicari yang miss itu, dipotong-potong, selesai. Ini ya.
kemudian asal upload. Nah, ini apa namanya, asal upload, jadi upload gitu saja, tidak ada kata kunci, tidak ada deskripsi, tidak ada thumbnail, tidak ada cut video. Itu jadi itu mungkin kesalahan saya, asal upload saja, upload gitu saja, tidak dongo ya. Tidak berdoa ini kan ya. Terus saya tuh kalau upload Fatihah dulu loh. Mau klik tombol publish, ya itu Bismillah, semoga manfaat, barokah, Al-Fatihah. Saya baca dulu Fatihah, baru klik publish. Ya, ya semoga memang ya videonya manfaat, di-share orang, dimanfaat orang itu loh. Makanya minimal nanti yang di grup WA itu, para pejuang-pejuang YouTuber itu minimal ya videonya manfaat. Jangan apa istilahnya, buat video yang tidak manfaat, yang tidak baik ya. Nih, karena selain amal jariah juga ada dosa jariah. Ini bahaya ini kalau dosa jariah itu. Loh, saya kok melakukan ini dari mana itu kan? Ya itu ada orang lihat video yang jelek kemudian melakukan itu, wah itu kan dosanya kita juga kena itu. Kemudian asal ngecek ya, asal ngecek saja di sini. Jadi ngecek ini artinya dianalisa, itu kan ada sumber traffic, tayangan, jenis penonton, sumbernya dari mana saja. Kalau ada video yang dianalisisnya kan ada. Oh ini yang banyak dari grup WA, oh ini yang banyak dari Facebook umpamanya. Nah itu berarti harus dilakukan istilahnya apa? Penetrasi di situ. Oh yang ternyata yang bagus di Facebook, ya udah ditambahi lagi promosinya di Facebook. Asal menyerah, ya gak kona'ah, gak evaluasi. Ya dulu saya tuh buat YouTube, waduh kayaknya gak cocok ini, buat lagi. Kan gak cocok nih, buat lagi. Seperti itu ya, sehingga adalah ada 10 itu ya, walaupun ini apa istilahnya, tapi ini sudah kemarin sudah sempat ya diuji coba ke teman-teman YouTuber Indonesia itu ya, alhamdulillah rata-rata banyak yang setuju lah ya. Kalau sekarang ini kan di channel ini saya memposisikan diri sebagai dosen YouTuber ya, sebagai dosen YouTuber ya, sehingga ya dunia dosen informasi pendidikan itu saya masukkan. Kemarin ada yang tanya kalau apa istilahnya campur-campur gimana, jadi umpamanya macam-macam campur-campur. Saya bilang jangan dulu ya, kalau kita istilahnya kan nice product ya, niche produk gitu loh, nice product. Jadi harus yang unik dulu ya, setidaknya sampai target terpenuhi ya, setidaknya sampai target terpenuhi ya. Artinya sudah 1000 subscriber, sudah 4000 jam tayang, sudah monetize. Nah, itu baru bisa buat macam-macam yang lainnya. Mungkin nanti saya ada dosen ngelawak, itu kan bisa saja. Dosen ngelawak atau drama dosen itu kan. Atau dosen nangkep jin, wah kan bisa nanti. Ya, mantap ya, dosen nangkep jin ya. Iya. Itu loh. Jadi ya mungkin ya. Ada masukan untuk itu kan, memang betul saya itu dari IT, dari edit tuh memang saya nol ya, sebetulnya ya udah taruhlah ini biar jadi dokumen kan gitu awal-awal saya. Ketika ada grup ini alhamdulillah punya inisiatif yang mungkin bisa selain memberi manfaat pada orang lain dan juga manfaatnya kembali pada kita. Ya setelah diproses kemarin ya alhamdulillah jadi pelajaran yang sangat luar biasa saya. Mungkin ada masukan dari ini tim apa ini namanya, dosen bicara. Ya jadi apa ya, nanti masih kita ini terus, jadi kita kembangkan terus ya, termasuk untuk teman-teman semua. Apalagi memang sekarang kan zamannya online ini sekarang tahlil juga, tahlilan online juga loh iki Gus. Tahlil online semua ya, memang gimana, memang kondisinya seperti ini ya, kondisinya sedang pandemi COVID-19 ya, kita harus mengikuti. Jadi
mumpung semuanya ini tertuju pada online, ya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, saya enggak. Ya ini Kang, Monggo. Gimana? ini tentang ini video kan banyak yang sudah saya revisi, yang pakai yang kena apa namanya hak cipta itu saya sudah hapus. Ya. Langkah apa ya selanjutnya yang harus saya lakukan itu? Itu kan kemarin apa namanya sudah dihapus. Nanti tanggal 25 Juli toh. Tanggal 25 Juli Ya. baru bisa akan mendaftarkan kembali begitu. Jadi kalau sudah dihapus semua ya tetap terus lakukan ini. Lakukan Karya ya? karya terus ya. Cuma enggak usah banyak-banyak. Enggak usah banyak-banyak dulu. Jadi Aktif aja dulu. ya aktif dulu mungkin seminggu sekali gitu, atau seminggu 2 kali gitu, sambil nunggu itu proses. Nanti ketika sudah dimonetisasi baru nanti di terus. Tapi kalaupun mau produksi, maksudnya mau produksi video mungkin pas waktu free, waktu nganggur produksi video, disimpan aja dulu. Nanti uploadnya nanti aja kalau sudah disetujui gitu. Oke, siap. Nggak tanya kenapa? Tanya kenapa enggak? Kenapa ya? Ya. Karena ketika umpamanya sekarang kan sampean sudah apa istilahnya? Jam tayangnya sudah melebihi gitu ya. Subscribernya juga sudah melebihi. Ya. Itu nanti, itu kan kalau sampean upload terus sekarang, itu kan tidak ada iklan yang muncul. Tidak ada iklan yang muncul. Oh iya. Ya, jadi Oh iya betul. tetap aktif saja seminggu sekali atau seminggu 2 kali sambil nunggu review. Ya seminggu sekali aja lah. Kalau buat video, disimpan dulu videonya. Ya, disimpan dulu. Nanti ketika sudah disetujui monetize, baru diajar. Ya itu nanti iklan masuk terus. Seperti itu. Karena nambahnya apa istilahnya gak enak ngomongin. Bukan nambahnya penghasilan nambahnya pendapatan Iya, itu Mas, betul. Ya, Pak. itu nanti Iya. nanti setelah monetize. Kalau sekarang belum, kalau belum monetize itu walaupun videonya ditonton jutaan kali nggak ada penghasilannya Iya. gitu. Iya, betul. Allah ya Rab. Ini sebetulnya kalau sekarang ya saya pikir-pikir, saya dulu gak belajar di bidang itu, dan nulis pun saya kan waktu belajar dulu ya biasalah orang kampung kan gitu belajar. Saya itu aduh terus kalau sampean ini nggak bisa nyator saya nih luar biasa. Apa ya, tulisannya itu mesti ya itu rata-rata sudah saya lihat itu ini, tapi saya selalu takjub, jadi subhanallah gitu loh, subhanallah saya itu. Bismillah. Iya, Siap, bismillah. iya, Ustadz Samsul ini subhanallah itu. Saya sampai ini juga ngomong ke istri saya itu. Ini Ustadz Samsul suaranya bagus. Itu kan awal-awal kan saya tidak memperhatikan juga sih tentang judul itu. Ya udah, asal tulis saja lah. Yang penting saya bisa lihat dokumen saya. Nggak tahu orang yang memperhatikan apa-apa ya enggak. Baru ini ada grup ini YouTuber, saya baru promosi. Inilah di akun saya. Threadnya banyak Tapi ya. sempat dalam satu hari ini. Assalamualaikum. Dalam satu hari ini saya memperbaiki judul itu, saya edit kembali, dan juga ya mudah-mudahan lah, walaupun tidak 100%, setidaknya kan saya usaha untuk memperbaiki hal tersebut. Nah memang sih pelajaran luar biasa di bidang ini, saya baru ini. Siap. Monggo mungkin Gus Lut ada yang mau sampaikan. Ya, mungkin sama kasusnya kayak youtuber pemula. Jadi awal-awal itu sekedar upload terus hanya untuk dokumentasi pribadi.
Dan ketika saya ikut JRA kan banyak napi-napi yang datang ke saya, terus itu saya upload dan ternyata dari situ subscriber saya itu beberapa kali nambah sampai jumlah ratusan. Akhirnya saya kenapa enggak saya kembangkan gitu. Jadi akhirnya saya sering buka-buka tutorial untuk youtuber pemula, gimana editingnya, gimana bikin videonya. Saya belajar KineMaster, saya belajar editing video dan sebagainya. Tapi itu tadi saya kira memang segala sesuatu itu memang harus punya mentor kayaknya. Ya, harus Kalau dielmoni. nggak punya mentor itu sepertinya enggak. Iya. Jadi Iya, betul. ya ini saya merasa beruntung dan berterima kasih kepada Ustaz Akhil ini dengan keikhlasannya. Sama-sama. Sama-sama. Saya semangat karena ada mentor loh. Saya semangat karena ada mentornya. Harusnya Gak usah transfer loh ya. berbayar gitu. Gak usah transfer. Tadi sebelum Ya. sebelum live ini, Gus Lut, saya tadi ngobrol juga sama Ustaz Samsul. Memang kalau YouTube itu sendiri mungkin penghasilannya kecil ya. Maksudnya prosentasenya itu sangat kecil ya. Apalagi ketika view-nya itu masih di bawah ratusan ribu, itu sangat kecil sekali. Penambahannya itu mungkin ya $1 per hari. $1 per hari itu ya. Justru yang memang banyak itu ketika memang manfaatnya ya di luar itu yang luar biasa gitu loh. Jadi tadi saya ngobrol sama Mas Samsul, sebelum sampean masuk, berapa banyak ini subscriber yang mau transfer saya itu sebetulnya. Mau transfer karena merasa video saya ini bermanfaat begitu. Jadi saya mau ini ngasih buat Kang Ahlis gitu kan. Nggak usah Bu, nggak usah saya gitu. Saya ikhlas sudah, nggak usah gitu kan. Nggak apa-apa, ini saya mau ini sudah nggak usah kayak gitu. Ya. Jadi seumpama mau ya mungkin banyak juga ini. Cuma memang niatnya belum ke sana, nanti nggak enak. Jadi ketika saya memang niat saya umpamanya berikan terus ada yang mau ngasih terus ini kan nggak enak juga. Kecuali nanti benar-benar yang memang mungkin ada yang apa ya pelatihan online yang memang berbayar, seperti itu nggak masalah, begitu loh. Tapi kalau yang awalnya memang niatnya ikhlas, niatnya free, kemudian ini ya itu loh saya takut merubah-rubah niat itu, takut saya. Jadi seperti Betul, itu. Ini masih ada waktu 3 menit terus? ini. Gimana nanti? Mau lanjut apa selesai? Ada satu pertanyaan ini masalah Monggo. sub for sub. Ya, Katakan ada grup WA lain yang gantian subscribe itu gimana ya? Karena saya ada sebagian yang kayak gitu, jadi gantian subscribe. gini. Sebetulnya itu sangat tidak disarankan ya. Sub for sub itu sangat tidak disarankan. Karena teknologinya YouTube ini luar biasa. Jadi dia itu bisa mendeteksi ini sub for sub atau tidak. Wong dia suaranya saja bisa kedengeran kok. Umpamanya ini Gus Lut muter lagunya ini ya, lagunya orang gitu ya di sini. Kan masuk nih ke YouTube saya ini. Yeah. Kena copyright saya nanti pasti ini. Jadi suara saja dia ini mendeteksi gitu loh. Kalau sub for sub itu juga mendeteksi. Terus kalau saya sendiri, saya pernah juga melakukan itu kan Gus. Capek. Ya. Wesel gitu loh. Kalau sekali itu kan ada kalau di grup Telegram ya, sampean search cari di sana YouTuber, itu pasti banyak, itu belasan ribu membernya. Itu sekali sampean share di sana, banyak yang akan japri sampean. Ya.
Kalau japrinya begini itu masih enak. Japrinya begini. Kadang kakak gitu. Kakak super sub yuk gitu kan. Nah, mau nggak ya? Kalau masih begitu enak, kita bisa bilang maaf belum bisa gitu, lebih enak. Tapi kalau japrinya begini, kakak saya sudah sub punya sampean, tolong sub punya saya. Nah itu yang, dan kalau banyak yang japri gitu loh, capek mau balesi gitu loh, mau balesi itu capek, kayak punya utang gitu loh ya, mau bales subscribe balik gitu loh. Nah seperti itu Kalau sudah terlanjur gitu gimana ya? nggak apa-apa, jadi itu nggak pengaruh. Soalnya kan gini, ini gini dulu, ini mau dilanjut apa selesai nih? Lanjut ya. Ini nanti tolong gabung lagi. 5 menit atau 1 menit? 1 menit, gabung lagi pakai link yang sama. Linknya tadi sama. Ya, linknya sama, ini habis ini. Ya. Nanti kita bahas itu mumpung mumpung ketemu ini. Ya. Mumpung ketemu, karena apa ya, bukan tidak memperbolehkan sub for sub, tapi ya caranya juga harus cantik sih sebetulnya caranya. Ini kalau bagi yang tidak tahu kan kasihan begitu. Kita sambil nunggu ini kayaknya mati habis ini. Saya lanjutkan yang tadi ya. Terkait sub for sub ini, ya ini Ustaz Samsul juga melakukan itu. Iya, nggak tahu soalnya saya. Ya enggak apa-apa sebetulnya. Ya, yang penting itu apa istilahnya ya? Tidak terlalu ketara, tidak terlalu jelas gitu loh. Umpamanya akun A subscribe akun B, kemudian akun B setelah subscribe langsung subscribe akun A. Ini kelihatan, sangat kelihatan. Akun A subscribe B, akun B subscribe A, ini jelas sub for sub ini. Jadi itu pasti tidak akan dihitung. Kemudian umpamanya akun A subscribe akun B, mungkin besoknya BA, itu saya kira no problem. Tapi juga kalau kayak gitu kesulitan juga, siapa yang mau nunggu besok? Biasanya orang sub for sub itu langsung nunggu sekarang ya sekarang begitu loh. Nah, maka sebetulnya yang aman ya bisa umpamanya ada akun khusus yang memang digunakan sub for sub. Jadi umpamanya akun A subscribe akun B. Akun B dia subscribe-nya pakai akun C umpamanya. Ya, jadi akun C yang buat subscribe lagi akun A. Itu masih bisa. Masih no problem. Ya. Itu nanti terdeteksinya kan di YouTube ya. Jadi di YouTube itu tidak akan terbaca kalau dimonetize ya, dimonetize. Di sini nanti itu ada kelihatan ya. Kelihatan subscribernya berapa. Kadang di atas umpamanya 100, di bawah ini masih 90. Ya, yang 90. Ini yang disetujui berarti, yang dihitung. Yang ini tadi tidak dihitung. Kalau sudah terindikasi sub for sub itu tidak dihitung. Ya, tidak dihitung sama YouTube itu tidak dihitung. Gitu loh. Jadi tidak akan menambah, istilahnya tidak akan menambah dukungan. Dan itu nanti akan dibuang sama YouTube. Akan dibuang. Bahkan akun yang sudah berjalan pun, umpamanya contoh punya saya, ya, ternyata terindikasi bahwa pernah melakukan sub for sub, itu nanti dibuang. Otomatis dia tidak subscribe saya. Ya, pernah saya ngecek seperti itu. Ya, saya pernah melakukan ya sub for sub pakai akun saya sendiri. Ya, jadi akun saya kan tadi ya beberapa itu. Tak coba subscribe, ya 10 subscribe. Ya, tapi saya tidak melakukan dengan cara yang benar. Ya, tinggal sub. Ya. Maka
Besoknya saya coba lagi loh, ternyata kok nggak apa istilahnya, saya belum subscribe gitu loh. Padahal kemarin seingat saya sudah subscribe. Ini kok hilang. Jadi otomatis dihilangkan sama YouTube. Gitu loh. Tidak diterima istilahnya. Tidak diterima. Yang benar kan memang kita tonton dulu. Biasanya minimal 3 menit. Tonton dulu videonya, oh bagus. Baru kasih like, kasih subscribe. Seperti itu. Itu kalau memang terpaksa mau sub for sub. Tapi kalau bisa ya wis nggak usah lakukan itu, fokus di karya sudah, fokus di karya manfaat ya, seperti itu sudah. Saya kira itu. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan lagi. Mungkin kan ada. Saya sendiri merasakan jumlah subscribe itu agak lambat. Ya. Apa mungkin karena videonya kurang rutin untuk upload? Kira-kira kalau untuk yang sebelum 1000 itu bagusnya itu periodenya berapa minggu ya? Apa seminggu sekali atau kalau sesuai pengalaman saya setiap hari minimal sekali. Itu kalau untuk ini istilahnya mengejar terus seperti itu. Terus termasuk juga melakukan kegiatan seperti ini. Lah jenengan ini kan sekarang di akun saya ini kan live ya. Nah, ini kan nanti tak kasih waktu, silakan promosi kan begitu. Jangan lupa mampir channel saya kan begitu. Nah, jadi pemirsa ini yang di sini nanti akan melihat channel sampean. Oh, mana sih lu channel umpamanya. Dicari. Ya, nanti kasih waktu promosi nanti. Jadi saya kemarin itu pengalaman ya, dalam seminggu itu upload 3 video. Ya. Masalah bicara tentang. Nah, ini suaranya sama enak, Gus. Sekarang Gus. Sekarang kan sedang sakit ya. Suaranya enak. Iya, serak-serak. Ya, suaranya enak ini. Pas ini buat video kemarin ini. Pes. Agak serak-serak berat gitu loh. I'm sure, yes. Iya, mantap. Tunggu sakit. Monggo. Dilanjut. Itu saya dalami bikin 3 video dan setelah saya itu memang subscribernya nambah secara otomatis gitu. Jadi mungkin ya yang dikatakan tadi setelah ahli bahwa kita memang harus fokus ke bikin video yang baik. Saya kira nanti memang ya kadang kesibukan itu yang bikin kita nggak punya waktu, terus mungkin malas juga itu. Ya ini istilahnya ya, mumpung karena memang rata-rata JRA ini saya ya memang harus digerakkan, jangan sampai kalah dengan yang lain lah, maksudnya sing viral loh, maksudnya bukan diviralkan lah pengobatan Al-Quran itu kan ya, pengobatan Al-Quran ya. Jadi perangnya kan nggak hanya perang ini perang media juga kan gitu loh ya. Jadi istilahnya ya, semakin dikenal lah, minimal dikenal di wilayah kita. Ya, kemarin kan kita sudah belajar kata kunci ya. Ketika orang itu cari umpamanya ruqyah di Madura atau ruqyah di Malang, baik di Google, di Facebook, di YouTube, ya punya sampean-sampean itu nanti yang muncul gitu loh ya. Ya seperti itu. Ya. Khususnya untuk orang awam kan ya. Kalau orang yang tidak awam, artinya mereka sudah punya komunitas sendiri kan jelas tidak akan mungkin masuk kan gitu ya. Tapi orang awam ini loh, jagani orang-orang yang awam ini loh. Ya seperti itu. Hei, kalian. Kemarin ya. Dadah. Yang kata kunci yang hashtag itu dimasukkan ke deskripsi ya. Deskripsi saya banyak sekali. Deskripsi. Ya. Hashtag itu biasanya mengikuti yang sedang trending saat ini.
saat ini yang sedang trending adalah hashtag stay at home sama hashtag with me. Stay at home with me kan ya. Hashtag stay at home. Kemudian hashtag lagi with me. Dua hashtag itu yang sekarang sedang trending di dunia. Di dunia. Jadi kita mengikuti hashtag trending itu. Kalau mau cari yang paling enak itu di Twitter. Ya, di Twitter itu sudah ada klasifikasi trending yang sedang topik hari ini. Itu yang dimasukkan. Begitu. Jadi bukan kalau apa istilahnya? Ya sesuai dengan video kita, iya betul. Tapi juga ditambahi lagi hashtag yang memang sedang trending topik itu. Seperti itu. Ini yang saya harus belajar ini. Namun Ustaz Samsul ini wis barakallah. Ajaib itu sudah. Iya, ajaib sudah. Ya itu barokahnya. Saya kaget ya. Yang itu. Di atas sudah 900, waduh tinggal dikit lagi. Sudah Gus, sudah target. Ya, sudah 1000 lebih. Ya. Ya. Kemarin ketika saya temukan itu sudah 975, makanya langsung saya bantu share ke berbagai grup. Ayo ini share, subscribe semua. Itu akhirnya besoknya langsung ini. Beliau aja tidak sadar kalau subscribernya 900, tidak sadar beliaunya ini. Iya, saya cek itu subscribe paling banyak itu di waktu meluncurkan audio itu Ruqyah Powerful itu. Ya. Beliau ternyata ceknya juga itu Masya Allah pengalaman luar biasa sampai saya Ruqyah dari sini juga banyak daerah Jawa Barat, Jawa Tengah itu harus saya tarik dari sini juga. Wah, luar biasa. Subhanallah. Itu subhanallah, saya hampir 4 hari saya ngelayani mereka. Alhamdulillah. Itu dalam 1 hari itu subscribe-nya nambah 250. Luar biasa. Ruqyah Powerful. Sama Ruqyah Corona itu yang banyak itu. Ruqyah Corona itu videonya juga banyak sekali itu. Ya mungkin Gus Lut bisa nanti buat Ruqyah Corona. Cuma saya kemarin pesan bagi teman-teman yang buat ruqyah online atau ruqyah yang memang istilahnya panduan ruqyah itu ya saya pesan harus ada yang mendampingi. Jadi jangan tonton video ini sendiri. Harus ada yang dampingi. Ya, gitu loh. Pesan saya itu bahaya kalau tidak ada yang dampingi. Tapi kemarin malam saya pesan karena banyak yang dihapus punya saya pesan. Saya melakukan ruqyah mandiri, tolong dari pendamping dari pihak keluarga. Karena kejadian yang ruqyah powerful itu ya juga didampingi sih sebetulnya oleh keluarga. Saya ruqyah dari sini juga melalui WA, dan saya serahkan nomor WA yang betul. Yang ada ciri-ciri ya saya kerjakan di sini ya. Banyak sih yang tanya berapa ini Ustaz biayanya, udah gratis. Saya gak mau katakan itu ikhlas, itu semua gratis. Alhamdulillah. Banyak sekali, 4 hari saya full di situ. Ya, luar biasa. Ya, pokoknya intinya. Domisi apa ya? Tat Samsul ditanya tuh. Durung kenalan nih piye lho. Weh, wong-wong iki. Saya kenal sudah itu. Sak pengurusan loh ada. Beliau enggak kenal saya. Sak pengurusan nih malah. Iya loh. Foto pengurus yatim Iya, saya nggak pernah ketemu ini. Belum pernah ketemu. Iya. Ya nanti ketemu. Beliau di Madura.
Oh, Ya Madura, ya Madura. ya. Jadi pokoknya intinya begini, kalau memang siap go public, ya silahkan sertakan nomor WA atau nomor teleponnya. Tapi kalau mamanya belum siap go public, ya jangan. Itu aja kuncinya. Karena gini, Gus. Karena ini judul yang yang judul kan juga orang yang diruqyah itu kan juga terpengaruh dengan judulnya yang juga sebetulnya sih yang sudah terindikasi. Ya. Jadi, dengan basmalahnya aja itu sudah muntah, udah jerit-jerit itu yang dengan kita luncurkan itu kita tidak tanggung jawab dengan hal yang kita luncurkan ya amburadul nanti. Ya harus tanggung jawab memang betul. Ya, alhamdulillah banyak yang kemarin ya sudah 3 hari ini alhamdulillah ini saya sudah sehat kan, saya udah dan ya mudah-mudahan lah doanya semoga ini bermanfaat. Ini ada satu pertanyaan ini. Enggak. Saya itu kan sebetulnya orang yang kurang pede juga kalau depan kamera. Mungkin belum terbiasa. Betul. Terus kalau mau promosi ke medsos, Instagram sama Facebook, itu saya agak kurang pede. Nanti dilihat teman-teman, dilihat itu ada kurang. Tapi kalau dilihat orang yang belum tahu, itu saya pede. Ya. Gimana itu cara menyiasatinya? Ya. Jadi pertama ya, kalau masalah itu sih saya kira semuanya punya pengalaman ya, termasuk saya sendiri pun dulu ya memang mungkin saya orang tidak pede juga sebetulnya, gitu loh. Saya pun sendiri itu saya lupa kapan pede itu saya juga lupa. Bicara di depan jamaah buahnya, terus ini juga dulu sepertinya saya tuh tidak pede, tapi sekarang kok pede gitu loh ya. Saya sendiri lupa kapan. Saya sendiri lupa. Artinya waktunya itu kapan dari yang tidak pede terus jadi pede. Itu saya lupa. Ya, mungkin karena tipisnya bahwa orang tidak pede dengan orang pede itu mungkin batasnya sangat tipis sehingga tidak terasa. Gitu loh. Terus apa istilahnya ya, kalau kita ngomong malu ya sama malu-maluin mungkin ya beda tipis juga. ya kuncinya kalau itu sudah manfaat ya sudah, ndak usah malu seperti itu. Ya itu ya kalau yang dari internal ya. Kalau dari eksternal, makanya salah satunya adalah bangun komunitas. Ya, bangun komunitas itu kita bisa buat grup, atau kalaupun di Facebook itu kita buat fanpage. Ya, saya pun jarang nge-share link itu di Facebook yang people, yang beranda saya sendiri jarang. Tapi saya masukkan di fanpage. Ya, fanpage itu kan orang follow. Ya, orang follow ya. Di situ mereka interaksi pun di situ. Seperti itu. Ketika mereka follow berarti insya Allah satu frekuensi mungkin ya. Seperti yang sampean sampaikan tadi, ya satu frekuensi mereka follow. Di situ yang memang ya itu tadi lebih pede saya nge-share daripada memang di beranda. Kalau di beranda itu kayaknya lebih ke sehari-hari saja lah, sehari-hari seperti itu. Itu kalau di Facebook. Tapi kalau di Instagram juga saya pede karena jarang orang main Instagram gitu ya. Kalau Instagram itu engagement itu seperti saling interaksinya itu saya kira kurang untuk saat ini. Lebih banyak di Facebook saya kira. Facebook itu di beranda sekali nge-share itu
pasti ada aja yang komen. Di IG belum tentu, di Twitter apalagi gak ada. Nggak ada. Ya, jadi fanpage itulah menurut saya yang pas itu, seperti itu. Itu. Ya. Oke, terima kasih nih jadi masukan. Nanti saya share di fanspage aja lah. Oke. Buat fanpage, kembangkan fanpage itu, seperti itu. Terus ikuti grup-grup yang sesuai kita lah. Ya, saya pokoknya nyari Facebook itu tak tulis dosen. Semua grup dosen saya ikut. Halo, Kak Alim. Oh, Mulia. Monggo, gimana? Masih lembur ya itu kayaknya ya. Lembur dari kayaknya siang. Adik nggak tidur kah? Asma dengan bot. Kalau sabar, bisa. Oke, ada lagi yang sampaikan? Sudah? Sudah. Saya cukup. Ya, tapi ini sudah membuat saya bahagia, sudah melihat wajahnya Tat Samsul, wajahnya Alhamdulillah. Gus Lut, ini Kak Halim ini masih putus-putus ini. Ini sudah. Oke, saya kira Oke, saya kira itu dulu. Mungkin nanti kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Bagi yang mau gabung di grup YouTuber, nanti saya share linknya di deskripsi. Mungkin ini ya, Tat Samsul Arifin bisa dicek ya di YouTube-nya, Samsul Arifin Ar-Royan. Ya, kemudian Gus Lut ini Lut Channel ya, silakan dicari juga. Kemudian Kak Halim ini Mas Adul, mbah apa gitu jenenge Mas Adul ini belum tahu saya. Ya, channel YouTube-nya Mas Adul. Ya. Semuanya yang tergabung insya Allah saya pantau terus, tetap saya pantau terus, jangan khawatir. Terima kasih. Pergerakannya saya pantau terus ya. Oke, semoga bermanfaat, tetap semangat. Dari saya, Afu Minkum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.